tapi juga ada yang disebut, ada ulama juga yang menyebut imam. Di sini ada menjaga agama seperti syariat-syariatnya, menjaga jiwa, menjaga akal sehat kita, menjaga keturunan kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga harta kita. Jadi misi utama Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, ya, petunjuk utama syariat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil alamin dengan menyempurnakan akhlak manusia. Dari Nabi Muhammad yang menjadi misi Rasulullah itu tujuannya menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian Al-Quran, walaupun Al-Quran tidak mempunyai kekurangan atau kesalahan, tapi tetap kadang disalahgunakan atau disalahpahami untuk tindakan yang bertentangan. Jadi kita harus pentingnya menyadari perbedaan Al-Quran dengan pemahamannya, itu penting banget. Next. Oke, seperti yang Faisal Ucal bilang sebelumnya, ada pemahaman tentang itu sering disalahgunakan orang-orang. Dari itu di subbab yang ini Al-Quran dan pemahaman di atasnya itu para ulama itu membagi dua cara untuk menggunakan. Jadi dari cakupan pesannya, ayat Al-Quran itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama itu ayat Al-Quran yang sifatnya universal, terus yang kedua yang sifatnya khusus gitu. Jadi ya kalian udah pasti udah tahu kan perbedaan antara universal dan khusus itu. Yang pertama, kalau universal itu berarti umum kan. Kalau umum berarti simpelnya ayat Al-Quran yang universal itu bisa relevan dipakai di manapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Tidak hanya terpaku oleh orang-orang Islam saja. Sedangkan kalau yang dalil yang mengandung pesan khusus itu biasanya turun dengan beberapa penyebab gitu, atau istilahnya dalam ilmu Al-Quran dikenal dengan istilah namanya asbabun nuzul. Nanti kita akan bahas di sebelum. Nah, ayat yang mengandung pesan khusus itu biasanya terjadi karena adanya kondisi-kondisi seperti perangan, perbudakan, atau kisos di masa lalu yang ketika masih pada zaman Nabi Muhammad. Nah, karena ada dua pemahaman, ada dua pesan yang terkandung, ada dua jenis pesan yang terkandung dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa langsung semena-mena atau istilahnya langsung literatur untuk memahami pesan Al-Quran. Seperti yang di pertemuan awal, kenapa ada golongan literal itu karena mereka salah mengartikan pesan ayat yang mengandung pesan khusus, tapi mereka langsung artikan secara universal gitu. Banyak pemahaman mereka akan Al-Quran itu. Oke, next. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu sifatnya secara simpel, asbab itu artinya sebab-sebab. Nuzul itu artinya turun. Jadi asbabun nuzul itu penyebab suatu ayat itu. Ini berhubungan dengan ayat-ayat yang mengandung pesan secara khusus. Jadi beberapa faktor, entah sosial, entah politik, ataupun ekonomi, itu menyebabkan dalil atau ayat tersebut itu. Dan itu disebut sebagai asbabun nuzul. Oke, yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kami, kita bisa baca semuanya. Jika ada pemahaman tentang Al-Quran yang bertentangan dengan Tauhid, maka hal tersebut dikarenakan oleh cara berpikir orang yang menafsirkan ayat tersebut. Karena pada hakikatnya Al-Quran sempurna, akan tetapi manusia tidak ada yang sempurna. Oke, mungkin sekian presentasi singkat dari kami, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada teman-teman. Oke, mungkin kalau ada yang mau nanya bisa langsung diketik pertanyaannya di chat biar lebih gampang dicatatnya. Mungkin yang nanya bisa
5-10 orang. Terus nanti kita kumpul dulu pertanyaannya, habis itu baru kita jawab. Ada yang mau nanya gak, guys? Kita tunggu sampai 11.30 ya. Gue mau tanya deh. Boleh. Oke, gue Naufal, gue pengen nanya nih. Gimana sih cara jadiin Al-Quran sebagai pedoman hidup? Apakah itu cuma sekedar ucapan aja atau ada pengaplikasiannya? Makasih. Gue juga mau nanya nih. Buat pesan khusus yang di Al-Quran yang terkait dengan situasi sosial Rasul di zaman dulu tuh yang misalnya kisos, perang, terus perbudakan gitu-gitu, masih relevan apa enggak sampai sekarang? Enggak sih. Izin bertanya, sebelumnya makasih atas presentasinya. Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, apa sih kenapa harus berangsur-angsur gitu? Kenapa nggak langsung sekaligus gitu? Makasih. Makasih pertanyaannya. Sorry, tadi yang nanya itu ada Hanif Noval, ada Azara, terus satu lagi siapa ya tadi? Ada Rio Rizky. Oke, thank you. Yang lainnya, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silakan. Gue mau tanya deh. Ya, boleh. Sebelumnya terima kasih untuk presentasinya, bagus banget. Pertanyaan dari saya adalah, tadi kan kalian bahas Al-Quran kan. Nah, terus menurut kalian ada nggak sih pengaruh signifikan antara ketika kalian itu rajin membaca dan mengamalkan Al-Quran terhadap kegiatan kalian sehari-hari, apakah ada efeknya? Terima kasih.
Oke, ini ada 4 pertanyaan. Jadi kita jawab dulu biar nggak terlalu numpuk. Tapi buat teman-teman yang mau tanya, dipersilakan sebelum. Oke, yang pertama itu pertanyaan dari Hanif Fal, gimana cara jadiin Al-Quran sebagai pedoman hidup? Oke, itu sebenarnya simpel sih. Yang pertama itu kembali ke diri masing-masing gitu. Karena cara pandang kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Al-Quran kan kitab pedoman kita kan. Jadi kita berpikir dari situ. Kalau hmm, kalau pemikiran kita itu udah ngarah ke sana bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, ya udah dengan gitu kita bisa memanfaatkan ataupun menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup dalam diri kita. Terus yang kedua, eh, karena sesuai namanya kan, dari kata Qur'an ayat ya Qur'ana, salah satu cara untuk menimbulkan sifat atau menumbuhkan pemikiran bahwa Al-Quran itu pedoman hidup ya dengan cara membacanya. Jadi membacanya dan juga mempelajari. Gimana teman yang lain? Ada yang mau menambahkan ya? Oke, mungkin dari kelompok kami itu aja. Kami gimana? Kami masih ada yang mau ditanyain? Cukup jelas. Terima kasih. Terus, ya sama-sama. Terus pertanyaan yang kedua itu dari, apakah pesan dalam Al-Quran itu masih relevan dengan keadaan zaman sekarang? Maksudnya itu ya ini kan pesannya kayak kisos, terus keperbudakan, segala macam. Oke. Kita tahu kan, memang salah satu pedoman utama dalam syariat Islam itu adalah Al-Quran hadis kan. Tapi kita juga nggak bisa sembarangan melakukan ataupun menafsirkan satu dalil untuk satu fenomena gitu. Karena yang sebelumnya udah dijelasin kan, kalau Al-Quran itu punya dua jenis pesan. Yang pertama pesan yang universal, satunya pesan yang khusus gitu. Nah, pesan yang khusus itu nggak bisa sembarangan kita secara literaturnya langsung kita pahamin dan tafsirin gitu. Tapi kita tahu kan, dasar hukum dalam agama Islam itu nggak cuma Al-Quran, tapi ada penjelasan yang lebih rinci lagi dari hadis, terus juga ada pemikiran dari para ulama dari ijma, terus juga ada dengan perumpamaan, kias, gitu. Terus juga ada lewat adat istiadat atau urf gitu. Nah, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Memang ada perintahnya dulu tentang perperangan, tentang perbudakan, tetapi hal itu menurut saya udah nggak terlalu relevan ya. Jadi bukan berarti itu nggak bisa dijadikan dalil itu, tapi kan bisa dijadikan suatu kias dalam dalil yang lain. Mungkin ada. Itu sama kayak kata Dugi tadi kan, nggak semua penerapan hukum syariat Islam yang ada pada zaman Nabi Muhammad itu relevan sama kayak sekarang. Contohnya kayak perbudakan kan sekarang tuh udah dihapus ya di Arab Saudi karena udah nggak relevan gitu. Udah pemerintah kita bebas lakukan segala hal pada orang. Terus juga kayak kisos tuh masih diberlakukan di Arab Saudi gara-gara kisos itu kan mungkin banyak yang menentang juga gara-gara HAM ya. Tapi dengan adanya kisos itu di Arab Saudi, angka kriminalitas itu kayak cukup berkurang dengan adanya hukum itu. Gitu. Jadi ada beberapa yang masih relevan, ada yang masih enggak. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut untuk pertanyaan dari Azhara Salma, kenapa Al-Quran ini diturunkannya secara berangsur-angsur? Kok nggak langsung aja? Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan tujuan salah satunya ini untuk menetapkan hati Rasulullah. Jadi Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan peristiwa, kejadian, dan masalah yang lagi dihadapi oleh Rasulullah itu sendiri. Agar Rasulullah lebih menetapkan hatinya dan lebih kuat dan tahu untuk apa yang akan dia lakukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari yang lain? Itu mau nambahin alasan lainnya juga
kenapa diturunkan berangsur-angsur itu soalnya agar umat Nabi Muhammad pada saat itu tuh gampang menghafalnya gitu. Jadi nggak langsung seabrek-abrek diturunkan gitu. Jadi umat pada saat itu punya waktu untuk menghafal, punya waktu untuk memahami ayat-ayat itu. Gitu sih. Makasih atas jawabannya. Lanjut lagi untuk pertanyaan dari Nuzulul. Apa sih manfaat yang kita rasakan dari mempelajari Al-Quran terhadap sehari-hari kita? Jadi Al-Quran ini mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya selain dari kita mendapatkan pahala dan kebaikan, Al-Quran ini bisa menaikkan derajat kita, bisa mengusir setan dari rumah-rumah kita, bisa juga memanjangi umur kita, memberikan kita kesehatan, dan sebagainya. Apakah jawabannya cukup jelas? Jelas, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Selanjutnya kepada Adinda, mau ada yang ditanyain? Terima kasih atas kesempatannya. Mau tanya, bagaimana cara memahami Al-Quran dengan baik dan benar agar kita bisa terhindar dari paham kita jadi kaum radikal gitu. Terima kasih. Sebelum dijawab pertanyaannya, apakah yang lain masih ada yang ingin bertanya juga? Boleh, Raden Vira. Saya ingin bertanya, mengapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan waktu turunnya wahyu dan sebab diturunkannya ayat? Terima kasih. Boleh, Nabila Putri, pertanyaannya. Oke, izin nanya. Tadi kan dijelasin kalau pesan dalam Al-Quran itu dikategorikan jadi dua, yaitu ada pesan umum sama pesan khusus. Nah, gimana sih cara ngebedain atau ngambil kesimpulan kalau ayat ini tuh ngandung pesan khusus, berarti kan udah nggak sembarangan bisa ditafsirkan atau udah nggak relevan, terus ayat ini ngandung pesan umum, berarti bisa langsung ditafsirkan. Terima kasih. Boleh, Giat Yulda, pertanyaannya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan tadi kalian udah nyampein bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Apakah benar-benar semua pedoman hidup itu ada di dalam Al-Quran? Terus selain itu, aku juga pengen nanya kalau gimana sih cara nentuinnya, kan tadi kalian udah bahas di jawab pertanyaan siapa gitu, kalau nggak salah. Kalau ada beberapa hal yang udah nggak relevan gitu kan. Nah, terus cara nentuin gimana nggak relevannya di zaman sekarang tuh gimana gitu. Ya sih, itu aja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Masih ada lagi nggak yang mau nanya? Oke, mungkin untuk sekarang masih dicukupkan dulu pertanyaannya. Mau kita jawab yang tadi ditanyain. Oke, jadi aku bakal jawab beberapa pertanyaan. Jadi sebenarnya secara umum pertanyaan yang batch kedua ini itu mengacu kepada ini sih, perbedaan antara yang pesan khusus sama pesan yang umum. Mulai dari opening itu
eh, pertanyaannya si Adita, gimana cara memahami Islam yang benar biar kita itu enggak biar kita itu terhindar dari kaum radikal. Yang pertama, memahami konsep, memahami sebenarnya sesimpel kita memahami arti kata dari Islam itu sendiri. Islam itu kan dari kata salam yang artinya damai. Berarti bisa dibilang kalau asal katanya aja udah damai gitu, terus kalau benar-benar kita bisa melaksanakannya dengan baik, ya harusnya kita menimbulkan kedamaian, kan? Bukan justru menimbulkan perpecahan dan konflik di antara eh, masyarakat sekitar gitu. Terus yang berhubungan dengan presentasi kami ya, kita harus paham gitu, mana mana ayat yang punya pesan yang relevan dan juga ayat yang punya pesan yang udah nggak relevan, atau istilah itu pesan yang mengandung arti khusus dan juga pesan yang mengandung arti. Terus eh, itu juga berhubungan sama yang pertanyaannya. Nah, gimana cara bedain pesan umum sama pesan khusus dalam Al-Quran? Kalau yang paling jelas ya, yang paling jelas itu kita belajar langsung sama ahli yang biasa menafsirkan Al-Quran. Terus kalau misalkan secara general, kalau kalian pernah belajar tentang perbedaan Madaniyah dan Makkiyah, di situ ada perbedaan mana ayat yang Makkiyah dan ayat yang Madaniyah. Biasanya ayat yang Makkiyah itu cenderung universal, yang biasanya dimulai dengan ayat awalan itu ya ayuhan nas, wahai manusia, karena dia sifatnya universal. Sedangkan kalau ayat yang Madaniyah itu biasanya cenderung khusus dan eh, ada asbabun nuzul dari kondisi yang ada pada zaman itu. Itu diawali biasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi yang paling penting ya kita belajar lagi bareng para ahli yang biasa menafsirkan Al-Quran. Mungkin ada yang mau nambahin lagi. Jadi kan Al-Quran itu kayak penjelas secara umum aja ya. Jadi kadang kita bisa salah menginterpretasinya. Jadi kita bisa berpedoman pada sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Jadi misalnya contohnya Al-Quran menyuruh kita untuk sholat, tapi Nabi Muhammad tuh cuma nyuruh sholat kita kayak sholatlah sebagaimana aku sholat. Jadi penjelasan lebih lanjutnya itu ada di hadis Nabi, juga semua ada di sunnah. Jadi sunnah itu kan juga salah satu penjelas Al-Quran itu sendiri. Itu sih. Oke, lanjut untuk pertanyaan dari Reden Faira. Kenapa Al-Quran diturunkannya itu, disusunnya itu tidak berdasarkan turunnya waktu, turunnya ayat. Nggak al-alaq pertama dulu atau gimana. Jadi Al-Quran ini sesuai dengan kesepakatan Nabi dan sahabatnya, ini disusunkan berdasarkan bagaimana Nabi membacanya di depan malaikat Jibril pada waktu bulan Ramadan. Jadi para sahabat ini mereka sepakat untuk menyusun Al-Quran seperti yang kita lihat sehari-hari ini berdasarkan susunan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril pada setelah sholat, waktu di luar sholat saat bulan Ramadan tersebut. Mungkin ada tambahan atau sanggahan dari yang lain? Kalau nggak ada, apakah cukup jawabannya? Oke, terima kasih. Oke, lanjut untuk pertanyaan dari Gias Julda, apakah pedoman hidup ini benar-benar ada pada Al-Quran? Ada nggak yang lain? Nah, sebenarnya kita sebagai umat Muslim ini kita diwajibkan untuk memprioritaskan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Akan tetapi selain dari Al-Quran, kita juga bisa berpedoman kepada hadis atau pendapat ulama-ulama yang lainnya. Akan tetapi kita harus selalu memprioritaskan Al-Quran. Apakah menjawab pertanyaan pertamanya, Biar Sulda? Ya, terima kasih. Ya.
Ya, terus ke pertanyaan kedua yang dari Gies juga. Apa sih ini? Oh ya. Kalau ada beberapa hal yang udah nggak relevan itu gimana cara nentuinnya kalau itu udah nggak relevan. Yang pertama kita harus perhatiin, pertama harus belajar sejarah. Maksudnya sejarah kenapa ya itu diturunin waktu itu. Misalkan ketika kondisi sosialnya lagi kayak gini, ataupun lagi kondisi politiknya kayak gini. Atau misalkan lagi ada bencana atau ada apa, ada bencana. Nah, ngelihat relevan atau enggak relevan, atau tidak relevan itu kita balikin lagi. Kan kita tadi udah belajar asbabun nuzul, kondisi kenapa dia turun. Kita lihat kondisi yang sekarang, apakah kondisi yang sekarang itu mirip dengan asbabun nuzul, kondisi asbabun nuzul dari ayat itu ketika turun. Kalau misalkan dia punya tipe yang sama atau punya kondisi yang sama, maka itu masih bisa dikatakan sudah relevan. Makanya kayak yang sebelumnya akan bilang kan, kalau Al-Quran itu memang kitab yang paling utama, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri sebagai dasar hukum. Karena dia diperlukan yang pertama perlu hadis, terus itu perlu pendapat para ulama, juga perlu kias dan juga perlu akulturasi dengan adat istiadat yang ada. Udah menjawab pertanyaannya. Oh iya, terima kasih banyak. Masih ada yang mau nanya nggak? Oke, kalau nggak ada, presentasi dari kelompok kami cukupkan sampai sini. Kita berterima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang menyakitkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, ini SS. Kenapa? Di screenshot nggak? Nggak usah kayaknya deh. Yang pertanyaan ini aja yang tadi nanya catat aja. Yang tadi nanya. Udah selesai. Udah sih sebenarnya. Gue mau ngomong bentar deh. Itu kan temen gue nanya ya tentang tugas rangkuman yang kelompok 1 awal itu loh, yang tentang apa sih agama, rahmatan lil alamin jangan salah itu. Nah, itu kata teman gue, kata bapaknya nggak usah dikumpulin. Itu gimana jadinya tuh? Yang LTM pekan 1 ini loh, yang tadi deadline-nya 12 malam. LTM pekan 1 sebenarnya ada video pemicu. Sebenarnya tugas kita tiap LTM. Gak ada ngerangkum. Yogi, kayak bisa diulang deh, kayak agak kurang kedengeran. Sorry. Itu apa tugas kita itu nggak ada tugas rangkuman. Jadi tugas tiap minggu itu cuma nontonin video itu yang PTR itu disebut LTM. Oh alah. Iya, setahu gue sama kayak Yogi. Jadi kayak gitu kan. Berarti nonton doang kan, nggak usah ngerangkum. Iya, enggak. om gue juga belum gitu. disuruh juga kan? Nggak disuruh juga. Oke. Jadi tugasnya tuh cuma yang tugas apa rangkuman awal itu, yang awal masuk yang Cuma nonton video. Tugas yang hari ini tuh tugas hari Sabtu kemarin itu yang webinar. Iya, sama yang webinar kalau sekarang. Terus kalau yang di emas kan kayak ada rentetan tugas gitu, itu kalian checklistin, kalian liatin gitu nggak? Checklist aja sih kalau gue. Tapi kalau mau jaga-jaga ya buat aja tuh. Dicek sama bapak.